Saya juga mengajak teman-teman sekalian di saat kita taubat nasuha, taubat ini taubat nasuha, taubat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat taubat dan kembali ke jalan Allah itu jangan setengah-setengah. Jangan dipilah-pilah gitu. Karena banyak orang hijrah tapi setengah-setengah. Dia nggak maksimal. Kenapa? Apa yang ditunggu gitu? Sementara kalau kita menggabungkan antara amal soleh sama dosa, nanti amal solehnya akan kurang nilainya, kurang kehusyuannya, dan juga kenikmatannya itu hilang. Kalau orang misalnya sudah membaca tentang sholat, dia tahu itu rukun Islam, dia tahu kewajiban muslim dan muslimah, dia pelajari rukunnya, dia pelajari syarat-syaratnya, dia pelajari tata cara dan bacaannya, lalu dia praktekin. Dan dia cintai itu, dia ingin sholat. Bagi teman-teman sini yang sudah rutin sholat, dan dia tanamkan dalamnya begitu azan saya harus sholat. Maka itu akan muncul kenikmatannya sholat itu kan. Nah, lawannya, maksiatnya adalah meninggalkan sholat. Orang yang menikmati sholat ini akan nikmat di sini dan akan hilang kenikmatan lawannya. Lawannya kan meninggalkan sholat. Dia akan heran kalau orang tinggalin sholat. Kenapa kamu gak sholat, sayang banget. Nah itu muncul. Kenapa? Karena dia sudah nikmati pahalanya gitu. Perbuatan baiknya. Nah begitu ya. Nah ini tidak bisa bersatu nih. Antara suka sholat dengan tinggalin sholat. Begitu juga sebaliknya. Kalau orang tinggalin sholat dan dia nikmati itu. Dia benar-benar merasa tidak ada beban, tidak ada hukuman nanti dari Allah. Pokoknya dia cuek aja dengan tidak penting bagi dia sholat. Maka kenikmatan sholat hilang. Dia kan heran, kamu tuh sholat terus gak capek apa? Nah, dia gak bisa ketemu ini. Gak bisa ketemu. Nah orang yang ada di tengah-tengahnya, dia sholat, tapi kadang-kadang juga tidak sholat. Ini tidak akan pernah khusyuk. Gak mungkin itu menghayal dia kalau sholat terus tiba-tiba bisa nangis kepada Allah, terus dia bisa jaga gerakan-gerakan benar, itu gak mungkin karena dia masih buka pintu dosanya, kan gitu. Nah ini poinnya. Sama dengan orang kalau tutup aurat, dia udah tutup nih, dia sudah maksimal, dia sudah cintai itu, dia tahu perintah agama, maka dia nanti akan hilang lawannya. Lawannya adalah buka aurat. Dia akan heran kenapa orang itu tidak tutup auratnya, sayang lah dan seterusnya. Nah sebaliknya orang yang buka aurat, dia tidak merasa ini sebuah pelanggaran, dia nikmati dosanya itu, maka dia akan heran kenapa orang tutup aurat. Kan begitu. Nah ini tidak akan ketemu satu sama yang lain.